go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient. Atas nama Pemerintahan Desa Reworejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, kali ini dari Desa Reworejo menindaklanjuti atau tindakan lanjutan dari saudara Bapak Warisno sekeluarga, keluarganya Bapak Warisno yang berada di Dukuh Karangasem, Desa Reworejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Untuk kali ini tindak lanjut tersebut yaitu RTLH bedah rumah dari Basnas Kebumen. Bapak Warisno setelah kemarin keluarganya Bapak Warisno ditindaklanjuti pada tahap pertama yaitu ODGJ-nya sudah tertangani. Kali ini Bapak Warisno kami usahakan RTLH-nya bedah rumahnya melalui jalur Basnas Kebumen bekerjasama dengan Pak Rusmanto dari Dindos P3A. Alhamdulillah pengajuan atau usulan RTLH tersebut dapat terrealisasi dengan cepat. Ya, pada kondisi saat ini sudah dikerjakan oleh Pak Warisno sekeluarga. Ya, kiranya cukup sekian dari kami Pemerintahan Desa Reworejo. Apabila banyak kesalahan atau kekurangan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Monggo, Pak. Melanjutkan dari yang disampaikan Mas Edi sebagai salah satu perangkat di Pemerintahan Desa Reworejo, Kabupaten Kebumen, bahwa kondisi keluarga Mas Warisno atau Mas Aris ini dalam satu kakak ada 6 anggota keluarga. 2 diantaranya adalah termasuk penyintas atau ODGJ, yaitu Nia dan ibunya. Tahapan pertama seperti hanya video yang terdahulu, alhamdulillah dari kerjasama yang baik antara pemerintahan desa, antara bidan desa, antara Keswa bidang Kebumen 2, terus kemudian dengan Dinsos P3A, dengan Dinkes, dengan BPJS, alhamdulillah Nia bisa tertangani. Sekarang pengobatannya juga sudah rutin lewat Kebumen 2, kemudian juga sudah melalui perawatan. Nia sudah 2 kali dirawat di RSUD Prembun, untuk ibunya 1 kali. Alhamdulillah sekarang kondisi fisiknya lebih baik, kondisi fisiknya juga sudah sehat, sudah bisa beraktivitas, jadi masih rutin untuk pengobatan. Terus kemudian dari video yang terdahulu juga kami dengan pemerintahan desa berikhtiar, karena situasi dan kondisi daripada rumah Mas Waris kondisinya memprihatinkan. Kalau posisi hujan, kehujanan atau cerocoh, nah kemudian si ODGJ ini sendiri atau penyintas Mbak Nia dengan ibunya posisinya tidur di emperan. Kami diskusi dengan pemerintahan desa, akhirnya ada suatu solusi. Kami mengikhtiarkan dengan UPZ Desa Reworejo, dengan pemerintahan Desa Reworejo mengajukan permohonan untuk RTLH atau bedah rumah. Alhamdulillah kurang dari 1 bulan bisa terrealisasi, mendapatkan alokasi anggaran 15 juta. Dari 15 juta itu sendiri juga Mas Waris tidak terbebani apa-apa. Kita pun menggunakan tupoksi bahwa tim adalah dari pemerintahan desa dengan membuat suatu kepanitiaan yang dianjurkan oleh Basnas. Dan ini pun dimonitoring terus, berikut dengan SPJ-nya. Artinya apa? Bantuan RTLH ini kami juga tetap harus transparan dan akuntabel. Nah, setelah rumah ini jadi, kami pun tidak cukup di situ. Karena melihat situasi Mas Waris ini sebagai kepala keluarga, pekerjaannya adalah serabutan. Kadang kerja, kadang tidak. Kemudian saya bekerja sama dengan pemerintahan desa juga berikhtiar pengajuan permohonan ke Dinas P3
Kabupaten Kebumen. Alhamdulillah mendapatkan bantuan. Salah satunya untuk kerja bakti kami berikan ada Aqua, ada Supermi, kemudian paket sembako juga dengan pakaian 2 set, terpal dan sebagainya. Ini semuanya untuk kebutuhan Mas Waris. Dalam arti kata harapannya dengan adanya bantuan dari Basnas, dengan bantuan dari Dinsos P3A, harapannya adalah supaya Mas Waris ada sesuatu yang lebih baik ke depannya. Insya Allah kami komitmen dengan pemerintahan desa, dengan warga masyarakat yang saling menyengkuyung ini memberikan kontribusi yang terbaik. Kami akan terus ikhtiarkan untuk keluarga Mas Waris semampu kami. Dan alhamdulillah kerjasama Mas Waris, kerjasama dengan pemerintahan desa, kita semuanya welcome, sudah seperti saudara. Dan lebih dari itu, keluarga di lingkungan, masyarakat di lingkungan sangat nyengkuyung adanya hal ini. Sehingga Mas Waris tegar. Tidak ada beban, ada bantuan, jadi mikiri utang. Tidak ada. Karena alokasi anggaran bantuan itu sendiri, ada panitia, diawasi oleh pemerintahan desa untuk dilaksanakan. Insya Allah ke depan, karena ini rencananya nanti Mia dengan ibunya akan dibuatkan kamar tersendiri. Itu belum ada MCK-nya. Kami kan ikhtiarkan, baik dari OPD atau kelembagaan yang lain, agar supaya hidupnya lebih layak, agar supaya tempat tidurnya, untuk istirahatnya itu nyaman, tanda kutip, tidak seperti sekarang. Karena untuk BAB aja harus di pekarangan dan sebagainya. Ini sangat memprihatinkan. Dan ini semua bukan karena kami posisinya memamerkan, ini adalah motivasi. Bahwa ada sesuatu yang bisa kita lakukan, ada sesuatu yang bisa kita ikhtiarkan dengan catatan ada kerjasama yang baik antara pemerintahan desa, warga masyarakat, dan sebagainya. Kita menjadi satu tim. Kami tidak akan cukup sampai di sini. Mas Waris ada apapun juga informasi ke kami, informasi ke Mas Edi. Inilah kerjasama yang cantik seperti ini menjadikan solusi yang terbaik buat keluarga Mas Waris. Semoga apa yang kami lakukan menjadi berkah, apalagi ini bulan Ramadan. Jadi kami dengan pemerintahan desa tidak ada tendensi lain, tapi kepengen menuntaskan problem Mas Waris. Baik dari rumah, baik kemudian dari si penyintas atau ODGJ-nya. Insya Allah kami sudah berkomitmen bersama akan terus dan terus mengikhtiarkan apa yang menjadi problem Mas Waris bekerja sama dengan pemerintahan desa. Demikian dari saya. Selanjutnya monggo Mas Waris, barangkali mau ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ruswanto dan terima kasih pula kepada Bapak Edi sebagai aparat desa Rawarjo yang telah mengusahakan keluarga saya agar khususnya ibu mertua saya dan adik saya dirawat secara baik oleh Departemen Kesehatan, khususnya itu Rumah Sakit Prembun. Jadi saya merasa terima kasih sekali dengan adanya bantuan tersebut. Saya merasa diringankan bebannya dari segala macam beban, misalnya pembiayaan rumah sakit, berobatnya ibu mertua saya dan adik saya, jadi saya nggak bayar. Dan alhamdulillah keadaan sekarang makin membaik. Terus alhamdulillah juga saya diusahakan oleh aparat desa dengan Basarnas, Pak ya? Basnas ya, melalui Bapak Edi sebagai aparat desa dan Bapak Rusmanto sebagai Basarnasnya mendapatkan bantuan bedah rumah. Alhamdulillah dengan cepat bantuan tersebut dapat dilaksanakan dan sudah mendapatkan jumlah bantuannya sebanyak 15 juta berupa material semua. Dan alhamdulillah dari Bansos P3A juga mendapatkan bantuan semacam sembako, sandang, terus minuman, terpal. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada segenap
yang mengusahakan agar saya tidak terlalu terbebani dengan ekonomi saya. Saya terima kasih sangat dengan adanya begini, saya merasa menjadi menjadi tidak terbebani lah masalah ekonomi. Terus saya juga terima kasih kepada setiap warga, khususipun warga Dukuh Karangasem Desa Rawarja yang telah membantu saya, banyak membantu saya masalah tenaga, terus masalah swadaya. Pasir pun saya dikasih sama swadaya, masyarakat cuma warganya nggak mau diatasnamakan gitu. Jadi saya sangat terima kasih sekali kepada terutama RT yang mengorganisasinya warga di sini agar bisa membantu saya lah. Itu ada bata, ada tenaga pun semuanya swadaya gitu, nggak ada yang bayar gitu. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Sekiranya saya ada kekurangannya pun saya minta maaf, dan saya benar-benar terima kasih kepada Pak Rusmanto yang telah sudah menjembati saya agar semuanya bisa teratasi. Terus kepada Bapak Edi sebagai aparat, mudah-mudahan bisa menjadi contoh desa-desa lainnya atau aparat-aparat lainnya yang bisa mau mengusahakan warganya seperti saya ini bisa mendapatkan bantuan yang berupa pengobatan, bedah rumah gitu. Mudah-mudahan bisa menjadikan contoh lah gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahin sedikit kaitannya apa yang dipaparkan tadi oleh pemerintahan desa, dipaparkan lagi oleh saya pribadi, kemudian oleh Mas Waris sebagai kepala keluarga. Harapan saya terus terang merinding karena beliau mengatakan ada yang membantu berupa material tapi tidak mau disebut namanya. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi sekali lagi perjuangan mengikhtiarkan Mas Waris tidak cukup sampai di sini. Karena ini yang baru dibedah adalah baru sebagian. Sementara kondisi yang tengah itu juga perlu penanganan. Monggo kepada donasi kelembagaan atau pribadi-pribadi barangkali berkenan menjadi donasi, nanti bekerja sama atau berinformasi dengan pemerintahan desa agar supaya apa yang menjadi beban, apa yang menjadi pemikiran daripada Mas Waris untuk kehidupan yang lebih baik terrealisasi dengan segera. Sekali lagi kami mohon uluran tangannya, mohon donasinya kepada OPD, kepada pribadi atau kelembagaan-kelembagaan, nanti bekerja sama dengan pemerintahan desa agar supaya apa yang sudah kami lakukan ini ada tambahan lebih cepat. Tapi kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan terus menggali, mengikhtiarkan dengan pemerintahan desa. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada pemerintahan desa, kepada Dinas Kesehatan, kepada Dinas P3A, kepada Bidan, kepada Keswa yang luar biasa. Kita menyatu menjadi satu, termasuk RSUD Perembun yang sudah melayani, merawat Nia sampai 2 kali, kemudian ibunya yang luar biasa. Sehingga ini sudah tidak terbeban, tenang. Artinya kehidupannya menjadi lebih baik. Demikian tambahan dari saya. Sekali lagi, saya atas nama dari Kementerian Sosial, saya kebetulan menjabat 2 jabatan. Satu sebagai koordinator harian di Taruna Siaga Bencana, yang dimana kemitraan dengan Dinas Kesehatan kami adalah tim evakuasi dengan Dinkes. Jadi kami ada kerjasama yang baik. Kemudian yang kedua sebagai koordinator atau komandannya pelopor perdamaian, kami adalah bertugas preventif menangani konflik sosial di masyarakat atau bencana sosial di masyarakat termasuk yang terjadi di Mas Aris. Inilah kalau berhasil, alhamdulillah saya diberi amanat sebagai Peksos di Kementerian Sosial, di Provinsi Dinas Sosial Provinsi, di Kabupaten adalah Dinas P3 Kabupaten Kebumen. Ini pembelajaran, ini informasi bahwa ada sesuatu, sepanjang kita mau bekerja sama, insya Allah ada solusi. Bukan mencari kekurangan, tetapi mencari solusi bersama-sama. Ini sudah contoh di Roworejo sudah terbentuk, sudah terjadi kerjasama yang cantik ini. Mudah-mudahan kedepannya Mas Edi, Mas Waris, ayo kita bareng-bareng. Warga-warga dan sebagainya yang memang butuh solusi seperti ini kita kerjasama, kita ikhtiarkan sesuai dengan tupoksi. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih.